Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pada hari ke-7 dari bulan suci Ramadan, kali ini saya akan menyampaikan tentang fidyah, ya, salah satu bentuk ibadah memberikan makan bagi orang miskin yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Jadi salah satu hikmah dari puasa itu adalah kita merasakan, ya, keadaan orang-orang yang miskin. Nah, ibadah puasa mengajarkan kita untuk memberikan empati dan bahkan memberikan bantuan kepada sesama yang memerlukan. Nah, ibadah puasa bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa itu diberikan kewajiban, ya, dalam kondisi tertentu membayar fidyah. Nah, siapa-siapa saja, ya, yang diharuskan membayar fidyah, ya, berdasarkan Al-Quran di dalam suratul Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ya, bahwa bagi orang yang tidak mampu berpuasa maka fidyatun, maka mereka berkewajiban untuk memberikan fidyah sebagai makanan bagi orang miskin. Jadi fidyah itu adalah bentuk pengganti dari puasa bagi orang-orang tertentu yang berhalangan berpuasa. Nah, siapa-siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang sakit, ya, yang sakitnya itu sudah tidak bisa prediksi untuk sembuh lagi, maka orang itu tidak ada kewajiban mengqada, hanya berkewajiban memberikan fidyah, ya, bagi orang miskin, ya, sebanyak 30 orang, ya. Kemudian yang kedua adalah orang tua, ya, yang sudah renta, yang kalau dia berpuasa itu, ya, membahayakan dirinya sehingga hanya diwajibkan membayar fidyah saja, ya. Kemudian ada juga yang dibolehkan tidak berpuasa, ya, tetapi ada fidyah yang juga yang wajib dibayarkan, ya, yaitu yang dibolehkan tidak berpuasa juga adalah al-hamil wal murdi, ya, orang yang hamil dan menyusui. Nah, kalau orang hamil dan menyusui itu tidak berpuasa karena takut akan kondisi dirinya, maka yang diwajibkan baginya adalah kalau dia tidak berpuasa hanya mengqada saja, mengganti di luar Ramadan kalau dia sudah bisa berpuasa, ya. Kemudian kalau yang hamil dan menyusui itu menakutkan atau akan takut akan kondisi dirinya dan bayinya, ya, ada juga pendapat mengatakan bahwa itu hanya wajib qada, ya, hanya wajib qada, ya. Itu masuk dari keumuman ayat wa man kana minkum maridan aw ala safarin, ya, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau musafir maka itu dianggap masuk di situ. Kemudian kondisi ketiga adalah dia takut akan kondisi anaknya saja, ya. Jadi dia kalau berpuasa itu akan berdampak pada kondisi anaknya, anak yang dikandungnya atau anak yang disusuinya, dan itu berdasarkan kondisi anak itu dan ada pengakuan dokter. Maka dalam kondisi ini ada 3 pendapat. Yang pertama bahwa yang wajib baginya kalau dia tidak berpuasa hanya mengqada. Ada juga pendapat kedua, wajib baginya hanya fidyah saja, ya, berdasarkan ada hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-murdi wal hamilu isa khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Orang hamil dan menyusui jika dia mentakutkan kondisi anaknya maka hendaknya dia, ya, tidak berpuasa dan at'amata, ya, memberikan makan, ya, dalam hal ini fidyah, ya. Kemudian selanjutnya pendapat ketiga bahwa wajib baginya membayar
fidyah dan juga mengqada, ya, mengganti puasa itu di waktu yang lain, karena tidak ada alasan untuk menggugurkan kewajiban mengqada bagi orang yang mampu berpuasa, ya, karena ini dianggap mampu berpuasa. Kemudian juga termasuk dalam keumuman wa 'alal ladzina yutiqunahu ya fidyatun ta'amul miskin. Dia masuk dalam keumuman itu untuk memberikan fidyah. Nah, berapakah jumlah ukuran fidyah itu? Ya, di Kabupaten Wajo, Basnas telah menetapkan bahwa fidyah itu adalah kalau berbentuk uang itu sebanyak 40.000 ya per jiwa, ya, per hari. Jadi berapa hari dia tinggalkan, maka dia wajib membayar 40.000 ya per hari. Nah, jadi misalnya dalam 1 bulan itu dikali 30 hari. Nah, dan kepada 30 orang miskin, ya, jadi itu jumlahnya. Nah, kalau dalam bentuk beras, ya, kalau menurut Imam Syafi'i itu adalah 1 mud, ya. 1 mud itu begini, itu kira-kira berisi 6 ons, ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu 2 mud, ya. 2 mud itu sekitar 1,5 kilogram beras, ya. Kalau Imam Syafi'i itu sekitar 0,75 gram beras. Nah, jadi itulah terkait dengan orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa dan ada yang diwajibkan hanya membayar fidyah dan ada juga membayar fidyah sekaligus, ya, mengqadanya di luar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.